Jokowi bukan hanya bisa dimakzulkan, tetapi sebenarnya wajib diberhentikan. DPR bukannya tidak mampu, unable, tapi sebenarnya DPR tidak mau, unwilling untuk mulai proses pendakwaan, proses menyatakan pendapat, proses hak angket menyelidiki dugaan-dugaan pelanggaran pasal-pasal impeachment di Konstitusi Indonesia. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, Denny Indrayana kembali bersuara dari Australia, sebuah tempat yang menjadi surganya orang-orang yang mencari kenikmatan. Denny tidak berada di Indonesia untuk sama-sama menyelesaikan persoalan Indonesia, tapi sebagai akademisi, sebagai orang cerdas, orang yang pernah berada dalam pemerintahan di masa Susilo Bambang Yudhoyono, Denny hari ini memilih berada di Australia dan menyuarakan pikiran-pikiran, pernyataan-pernyataan untuk Indonesia dari Australia. Jika kemarin Denny dengan secara vulgar menyatakan bahwa mendapatkan bocoran dari orang dalam di institusi Mahkamah Konstitusi tentang penetapan status pemilu terbuka atau tertutup, kemudian dia menyatakan bahwa pemilu akan dilakukan secara tertutup, sistem pemilu dilakukan secara tertutup, faktanya Mahkamah Konstitusi memutuskan secara bulat bahwa pemilu dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Terhadap pernyataan Denny yang salah ini, kemudian oleh pendukungnya menyatakan bahwa Denny telah menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan caranya, karena seolah-olah lewat pernyataan Denny dia mampu membelokkan keputusan Mahkamah Konstitusi dari rencana semula memutuskan sistem pemilu secara proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Denny seolah-olah tanpa beban moral bahwa dia sudah melakukan pembohongan terhadap masyarakat Indonesia. Dari pernyataannya mendapatkan bocoran tentang sistem pemilu yang bakal diputus menjadi proporsional terbuka. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Sama sekali tidak menyesal dan tidak menyampaikan permohonan maaf terhadap kesalahan pendapat, persepsi, bahkan pernyataannya. Dia sudah menipu, sudah melakukan penyebaran berita bohong tentang bocoran yang dia dapatkan dengan kualifikasi A1 sebagaimana yang dia sampaikan. Dan hari ini Denny kembali mengeluarkan pernyataan bahwa Jokowi sangat layak dimakzulkan. Karena menurut Denny, Jokowi telah melanggar undang-undang. Pertama, dengan pernyataan Jokowi bahwa dia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Tanpa melihat substansi cawe-cawe yang dimaksudkan oleh Jokowi seperti apa. Karena Jokowi sudah menjelaskan bahwa cawe-cawe dari Jokowi adalah upaya menjaga agar pemilu dijalankan secara baik, jujur, dan adil. Kemudian menjaga agar pemilu adalah bagian dari keberlanjutan pembangunan. Itu adalah pernyataan Jokowi dan tentunya mendapat dukungan dari hampir 82% rakyat Indonesia. Kedua, Jokowi layak dimakzulkan menurut Denny karena Jokowi dinilai ikut terlibat dalam kasus KSP Muldoko versus Partai Demokrat. Kita tidak tahu dari mana Denny mendapatkan bukti bahwa Jokowi terlibat. Karena faktanya dalam penjelasan Denny, dia melakukan anasir-anasir berdasarkan kedudukan Muldoko dalam konteks sebagai KSP, kemudian berhadapan dengan Partai Demokrat. Dalam konteks ini, Denny kemudian menyampaikan bahwa ada keterlibatan pemerintah, ada keterlibatan Jokowi untuk menghancurkan Partai Demokrat. Sahabat Pancasila, lewat kasus ini dan pernyataan-pernyataan Denny ini kita bisa tahu bahwa siapa sesungguhnya Denny dan bagaimana kualitas kediriannya. Denny bahkan menuding bahwa Dewan Perwakilan Rakyat hari ini adalah DPR yang mandul karena tidak mampu memanggil Jokowi, meminta pertanggungjawaban dan memakzulkan Jokowi. Bayangkan seorang yang mengatakan dirinya terpelajar, yang hari ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan dari luar negeri tanpa mau ikut campur tangan menyelesaikan persoalan dalam negeri, mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang berusaha menghancurkan reputasi seorang Jokowi, mencap dan menggoblok-goblokkan Jokowi,
memberikan stigma buruk tentang lembaga DPR, mencampuri urusan yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Denny sementara menunjukkan bahwa seolah-olah dia adalah representasi hukum, representasi perwakilan rakyat, dan representasi kebenaran bagi negeri ini. Denny persis seperti Amin Rais. Mereka selalu menganggap mereka adalah rujukan kebenaran. Mereka lupa bahwa untuk menyatakan seorang bersalah di negeri ini, ada institusi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menentukan apakah orang ini bersalah atau tidak. Tanpa melalui institusi ini, orang Indonesia atau siapapun dia adalah manusia bebas dan tidak bisa dinyatakan bersalah dengan asas praduga tak bersalah. Sementara yang dilakukan adalah tanpa melalui prosedur yang benar dan baku, sudah menjustifikasi Jokowi bersalah dan layak dimaksulkan. Kita perlu bertanya bahwa Denny mendapat titipan atau orderan dari pihak mana untuk memaksulkan Jokowi. Ataukah Denny merasa sakit hati karena setelah masa kepemimpinan SBY dia terdepak dari pemerintah. Dan memang dia harus didepak dari pemerintahan Jokowi. Karena mulut orang ini sangat tidak menjaga kepentingan negara, sangat tidak menjaga kepentingan bangsa. Orang ini hanya menginginkan agar mereka mendapat panggung dan secara sembrono, secara tidak masuk akal, menjustifikasi diri mereka bahwa apa yang mereka fatwakan, apa yang mereka ucapkan harus dinilai sebagai sebuah kebenaran yang baku dan sah. Sahabat Pancasila, koar-koar Denny Indrayana saat ini patut kita sepelekan. Jangan lagi memberikan ruang atau panggung bagi orang-orang semacam ini. Karena justru semakin kita perdebatkan, kita pergunjingkan, semakin gatal mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya bukan untuk kepentingan memperbaiki Indonesia, tapi untuk kepentingan menjaga ritme mereka agar tetap berada dalam pusaran pembicaraan Indonesia. Mereka tetap ingin menjadi tokoh Indonesia dengan cara menimbulkan sejumlah polemik. Jika mereka tidak mampu mempengaruhi pemikiran sejumlah besar orang Indonesia, maka yang bisa mereka lakukan adalah membawa sejumlah polemik untuk menjadi pergunjingan, sehingga nama mereka tetap berkibar dan diperhitungkan. Salam Pancasila.